Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Kaya Raya Setelah Memelihara Tuyul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Masih di sudut pandang Pak Yasin. Desa Cabuk ini masih asri dan masih kental dengan mistis. Sebenarnya saya juga pernah melihat penampakan tuyul itu pulang mencuri uang, namun berada di desa sebelah. Dan hanya akhir-akhir ini saja saya selalu melihat tuyul yang menyeberangi jalan itu dari warung Buati, terus menyeberang jalan sampai di halaman Hidayat sudah hilang. Saya sudah tua, sedikit banyaknya mengetahui tentang pesugihan tuyul ini. Tapi yang paling dikenal masyarakat ialah harus menyusui tuyul itu. Padahal juga ada pilihan syarat yang lain. Yang saya tahu, jika menyusui tuyul itu bukan ASI yang dihisapnya, melainkan energi. Maka setiap harinya badan tambah kurus, bahkan cahaya wajah sudah menghilang. Dan akhirnya akibat terlalu sering menyusui tuyul, bukannya tambah kaya, tapi malah meninggal dunia. Itu sama saja dengan menumbalkan diri atau menumbalkan istri demi uang yang melimpah. Dan syarat yang kedua sangat jarang orang mengetahuinya, yaitu dengan memberikan makanan tuyul itu berupa darah. Tinggal beli saja di PMT, asalkan darah, maka tuyul itu akan habis meminumnya. Namun berhubung darah itu lumayan susah mencari dan tidak mau repot, tiap hari harus membeli darah, pasti orang akan mempertanyakan digunakan buat apa darah itu. Maka syarat kedua lumayan sulit dan jarang diketahui orang-orang. Lalu syarat ketiga yaitu memakai susu formula dan menggunakan DOT. Itu terbilang cukup mudah selain syarat yang tertera di atas. Namun bukan hanya membuatkan susu dalam DOT, tapi sang empu juga harus bersedia memangku tuyul itu layaknya bayi. Namun jika melakukan pesugihan dengan memelihara tuyul itu sedikit banyaknya, pasti ada mudorotnya. Uang orang lain diambil dicuri, dan sang empu juga melakukan perjanjian dengan bangsa jin, dan bisa dipastikan juga akan mendapat balasannya. "Pak, cara agar uang tidak bisa diambil tuyul bagaimana?" tanya istriku yang sangat ingin tahu penangkal tuyul. "Ada, Bu, dan ada beberapa caranya juga agar tuyul tidak bisa mengambil uang, tapi masih tetap bisa masuk rumah. Hanya saja dia melupakan uang dan terlalu senang," jelasku pada Yuni. "Cerita dong, Pak, jangan pelit ilmu," ujar Yuni istriku. Padahal dia orangnya tidak suka mendengarkan aku bercerita sebelumnya, karena katanya aku tidak bisa merangkai kata. "Baiklah, Bapak ceritakan. Tolong didengar dan simak baik-baik. Dan setelah Bapak ceritakan, Ibu langsung praktekkan ya." Yang ku tahu bukan untuk menangkal tuyul tidak bisa masuk rumah. Ia tetap bisa masuk rumah, namun ia seakan lupa dengan tujuannya untuk mencari uang. Yang pertama, memakai kacang hijau, dimasukkan ke dalam celengan atau dimasukkan ke dalam khusus penyimpanan uang dengan jumlah ganjil, misalkan 5 biji kacang hijau. Maka tuyul yang awalnya ingin mencuri uang langsung teralihkan pikirannya setelah melihat kacang tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menghitung jumlah biji kacang itu sampai berkali-kali, bahkan sampai semalaman. Karena biji kacang tersebut salah satu mainannya yang bisa membuat ia lupa. Yang kedua ialah memelihara ikan hias, seperti ikan koi yang berukuran kecil, maka itu termasuk salah satu mainan kesukaannya juga, bisa membuat ia lupa dengan tujuannya mengambil uang. Tuyul tersebut akan terus berusaha menangkap ikan tersebut sampai semalaman suntuk. Maka salah satu memelihara ikan hias ada keutamaannya juga. Dan yang ketiga, membuat kolam di depan rumah yang diisi dengan berbagai macam mainan. Bisa menggunakan bola plastik yang berwarna-warni, ikan mainan, dan jangan lupa sertakan alat pancing anak-anak agar si tuyul itu terlalu sibuk memancing ikan di kolam. sehingga ia melupakan tentang perintah bosnya sampai semalaman suntuk.
Wah, baru tahu. Ya sudah, ibu mau masukin kacang hijau dulu ke dalam celengan, ujar istriku langsung beranjak pergi. Ya sudah Gi, jangan lupa uang yang di lemari juga kasih mainannya. Penjelasanku tentang syarat dan penangkalnya adalah salah satu kepercayaan di desaku ini. Mungkin di daerah-daerah lain bisa jadi berbeda cara menangkalnya. Dan yang terakhir ku tahu, tuyul itu tidak bisa mengambil uang dengan jumlah yang banyak dalam satu rumah. Ia akan mengambil uang selembar setiap satu rumah. Maka uang yang hilang tidak langsung habis waktu itu juga. Uang yang terkumpul banyak dalam waktu semalaman ialah uang yang dikumpulkan dan dicuri berbeda-beda rumah. Begitulah sedikit banyaknya yang ku tahu. Namun dari cerita orang lain, jika seseorang memelihara tuyul itu masih tetap bekerja, sama seperti pada umumnya, namun hanya seadanya saja, sebagai tidak menaruh curiga orang-orang. Terus, bagaimana cara membedakan orang yang memelihara tuyul? Nanti saja aku ceritakan lagi, Bu. Sudah capek ngomong dari tadi. Kembali ke keluarga Hidayat. Petu menggeleng lemah sambil berkata, "Maafkan Tuan, saya lupa." Lantas Hidayat langsung murka mendengar kata Petu yang terus menunduk dalam. Ia sangat bingung entah salah di mana sehingga peliharaannya tidak membawa hasil semalaman. Hidayat mengusap wajahnya kasar. Padahal ia terus menghayal jika Petu akan membawakan uang yang banyak yang diambil dari rumah Bu Sukma. Namun kenyataannya malah tidak ada sama sekali. Bukannya untung, tapi malah buntung. Petu sudah pergi dari hadapannya dan memasuki kamar menemui Sarah. Namun tidak lama Hidayat tengah memarahi si Petu lagi. Ia tidak diberikan upah karena tidak membawa pulang penghasilan. Hidayat yang sejak tadi karena merasa gatal yang terus-menerus dan ditambah ulah Petu yang lupa, ia semakin frustasi. Bisa-bisanya Petu gagal untuk pertama kalinya. Sama sekali tidak menyangka jika hal ini akan terjadi. Sarah terbangun dari tidurnya dan menatap jam di dinding pukul 5 subuh. Ia sedikit terkejut karena belum memberikan upah untuk si Petu. "Dek, mau kemana?" tanya Hidayat yang berbaring di sampingnya. "Petu belum datang, Bang." "Sudah, namun gak Abang izinkan ia meminta upah," jawab Hidayat sambil meringis gatal. "Loh, kenapa Bang?" "Malam ini ia sama sekali tidak membawakan uang untuk kita, Dek. Petu gagal." Sarah terkejut mendengar penjelasan Hidayat. Ia pun tidak menyangka bahwa peliharaan suaminya itu juga bisa gagal dalam mencuri uang. Ia kira makhluk gaib itu sangat pandai dan lihai, namun ada titik kelemahannya juga yang ia belum ketahui dengan jelasnya. "Bagaimana ceritanya Bang? Kenapa Petu nggak bisa bawa pulang uang?" "Ada sesuatu yang mengalihkan perhatian Petu hingga ia melupakan tugasnya untuk mencuri uang," jawab Hidayat seadanya, karena ia tidak tahu betul sesuatu apa yang dapat mengalihkan pikiran Petu. "Apaan Bang?" "Tidak tahu juga Dek," jawab Hidayat menggeleng lemah. Hidayat menghembuskan nafasnya dengan kasar, padahal baru subuh tiba namun ia tiba-tiba menjadi pusing. Kepalanya sakit ditambah ia tidak bisa tidur semalaman suntuk karena kegatelan. Hidayat pergi ke kamar ingin merebahkan tubuhnya yang lemas, sedangkan Sarah sudah di dapur untuk menyiapkan makanan pagi dan membangunkan dua anak mereka belum bangun. Hidayat memijat pelipisnya. Hidupnya sudah tidak karuan lagi. Ia sangat takut jika kembali miskin. Bahkan berutang ke sana kemari, pontang-panting mencari pekerjaan. Ia takut seperti dulu, demi meminjam beras ia merelakan harga dirinya diinjak-injak. Hidayat sangat ketakutan hal itu akan terulang. Beberapa kali ia menggelengkan kepalanya dan berharap kemiskinan tidak pernah datang lagi kepada dirinya ataupun ke anak-anaknya. "Bang, itu kopinya sudah aku buatkan," ucap Sarah melongok memperhatikan suaminya yang terbaring dengan tatapan ke atas. Ia tahu pikiran suaminya saat ini sedang melayang memikirkan masalah tadi. "Bang, kopinya sudah jadi, diminum Ki, jangan melamun." "Oh iya Dek, Abang masih kepikiran nih dengan si Petu. Apa kita harus pergi ke rumah Aki Ajin ya untuk konsultasi?" "Sepertinya tidak perlu Bang, karena si Petu baru kali ini ia gagal. Jangan lihat kegagalannya Bang, tapi lihat keberuntungan kita di waktu sebelum-sebelumnya." "Tidak perlu risau Bang, uang kita masih banyak. Jadi lebih baik tidak perlu ke sana, nanti beliau enek dengan kita. Toh baru pertama kalinya Petu nggak bawa uang, masa ingin ngadu ke sana?" Khawatirnya bukan memberi solusi tapi malah ditertawakan Aki Ajin. Sengaja Sarah meminta suaminya tidak perlu pergi menemui Ki Ajin.
Niatnya bukan menenangkan suaminya, justru ia takut jika Hidayat ke sana karena ingin menambah peliharaannya lagi dan membuat Sarah makin tersiksa. Satu tuyul saja ia merasa lemah. Lelah duduk memangku peliharaan suaminya itu sambil memegangi Dot, dan itu memakan waktu yang cukup lama, sehingga kerap kali membuat Sarah tiba-tiba kram bagian kaki dan pinggangnya. Iya ya dek, sepertinya tidak terlalu rumit masalahnya. Jawab Hidayat mengiyakan, menyetujui perkataan Sarah. Betapa leganya hati Sarah ketika suaminya setuju dengan idenya. Sarah lantas mendekati Hidayat dan menuntunnya menuju dapur. Dek, sepertinya aku mau pergi berobat pagi ini. Telinga abang terus gatal dan sangat mengganggu, ucap Hidayat yang masih menggaruknya. Terserah saja bang, mau ke puskesmas? Iya dek, kalau ke dokter kemahalan, biar ke puskesmas saja kan gratis. Sambil menunggu dua anak mereka bersiap memakai seragam sekolah, Hidayat terus berbincang di dapur, duduk mengitari makanan yang sudah siap. Bang, gimana hasilnya tadi saat periksa? Tanya Sarah saat menjemur pakaian di halaman rumah. Katanya sih cuma alergi doang dek, ini sudah diberikan obat juga. Pagi ini suasana pedesaan nampak lengang. Warung Bu Wati di seberang rumah nampak sepi, padahal kebiasaannya di jam tertentu akan heboh membawakan berita gosip masing-masing. Dek, gula habis, beli di warung Bu Wati ke? Tita Hidayat yang hendak bikin teh manis. Sarah mengiyakannya. Sebelum menuju ke warung Bu Wati, ia masuk ke dalam untuk meletakkan keranjang bekas jemuran. Terlihat di depan sana sudah ada beberapa ibu-ibu, yang lain mulai nimbrung. Sarah mendekati mereka. Ia ingin tahu berita viral kali ini. Terlihat Bu Yuni datang dengan tergesa sambil membawa cucu laki-lakinya. Pada ngomongin apa nih? Tanya Bu Riri yang juga baru tiba. Ini loh, tadi malam rumahnya Bu Ala dimasuki maling. Dan barang yang hilang beras 2 karung dan berisikan 10 kilogram. Jawab Bu Wati menjelaskan. Waduh, sampai beras dicuri juga. Selain itu, apalagi yang hilang? Nggak ada sih sepertinya. Beruntung maling hanya ngambil beras, karena harta yang lain tidak bisa dicuri, karena isi rumahnya tidak ada barang berharga. Timbal yang lainnya sambil terkekeh. Jangan ngomong gitu, nggak ada untung-untungnya. Orang kena musibah malah ditertawakan. Bu Yuni, ada cerita apa lagi nih? Kali aja Pak Yasin ada lihat penampakan lagi, ucap Bu Riri sambil mengalihkan pembicaraan. Gak tahu juga sih, suami saya gak ada cerita lagi. Tapi kalian semua kudu waspada naruh uangnya. Hati-hati aja kalian. Saran saya, simpan uang itu harus memakai syarat sebagai penangkalnya. Apa Bu penangkalnya? Yang saya tahu, kasih peniti dan cermin. Tapi kalau uangnya di dalam celengan, gak bisa diberikan benda tersebut. Percaya tidak percaya, terserah saja. Hak masing-masing kok. Tapi itu yang saya lakukan di rumah. Wah, baru tahu saya Bu. Itu salah satu penangkalnya juga, sahut Bu Wati. Tapi yang pernah saya dengar, kalau nyimpen uang harus dirapikan dan diceklek memakai staples, maka tuyul gak bisa narik uangnya selembar-selembar setiap malamnya, ujar Bu Wati juga memberitahu tentang syarat tersebut. Ya iyalah, tuyul gak bisa ngambil per lembar, tapi malah ngambil langsung kepokan, sahut Bu Riri terkekeh bersama ibu-ibu yang lain juga ikut menertawakan penuturan dari Bu Wati. Bu Yuni, Pak Yasin kemarin lihat tuyul itu di warung saya, lalu nyebrang jalan. Apa si tuyul itu habis dari rumah saya ya? Beruntungnya pas itu uang saya alhamdulillah gak hilang. Gak tahu juga Bu, datang dari rumah sampean atau habis dari mana, karena suami saya lihatnya cuma nyebrang. Waduh, harus hati-hati Sarah rumah kamu, khawatirnya malah ngambil uang kamu. Sarah hanya menanggapinya dengan tertawa kecil. Kalau tuyul masuk ke dalam rumah aku, mau ngambil apaan? Uang pun cuma cukup sehari-hari saja. Gak punya tabungan. Di saat sedang asik bercerita, tidak lama Bu Sukma dari desa sebelah datang dengan wajah garangnya. Wajah datar dan jika berjalan, dagunya selalu terangkat. Bu Sukma, mau kemana? Mau ke rumah Robi nagih utang, jawab Bu Sukma berhenti sebentar. Namun saat ia melihat Bu Sukma, entah kenapa jantung Sarah berdetak lebih cepat dan perasaannya menjadi tidak karuan. Lagi ngomongin apa nih? Kok serius banget sepertinya? Ini loh,
Dengar cerita dari Bu Yuni, katanya Pak Yasin pernah lihat tuyul di sekitar sini. Oh gitu, hati-hati aja ya. Kemarin malah rumah saya dimasuki tuyul loh. Ungkap Bu Sukma melirik Sarah yang masih mendengarkan. Gimana ceritanya, Bu? Iya, kok bisa tahu dimasukin tuyul? Ngelihatnya langsung. Bu Sukma tersenyum sambil berkata, saya nggak ngelihat si tuyulnya. Terus tahu dari mana? Bu Sukma kembali tersenyum sembari melirik ibu-ibu yang lain, termasuk Sarah, dan membuat Sarah jadi tidak enak dan merasa bersalah. Bu Sukma seperti tahu isi pikiran Sarah, sehingga beliau dengan leluasa menceritakan seolah menakuti dan membuat orang saling berprasangka satu sama lain. Sebelum menjawab, Bu Sukma menarik nafasnya. Ikan hias peliharaan saya langsung mati. Lah, apa hubungannya, Bu? Wajah Bu Sukma mencebik kesal karena ia bercerita malah ditertawakan karena tidak ada percaya dan tidak masuk akal. Aneh, Bu, gimana ceritanya? Sampean tahu matinya ikan hias adalah ulah si tuyul? Tanya Bu Wati juga menertawakan ikut meledek Bu Sukma. Kalian ini ya, percaya atau tidak masalah bagiku. Semoga saja tuyul itu juga masuk ke dalam rumah kalian, ngambil uang biar kalian tahu rasa. Ucap Bu Sukma dengan wajah mengerutnya dan langsung pergi meninggalkan ibu-ibu yang lain. Tahu deh Bu Sukma, ngade-ngade aja, tua-tua ngelantur. Ucap Bu Riri masih terkekeh. Namun hanya Sarah yang begitu serius menanggapi pernyataan dari Bu Sukma. Ia percaya kalau begitu adanya. Sarah bergegas pulang ke rumah karena ingin menemui suaminya dan menceritakannya. Sarah pamit dengan alasan sudah ditunggu Hidayat. Ya sudah Bu, silakan dilanjut saja. Saya mau pulang, mau bikin Bang Hidayat teh dulu. Ucap Sarah hendak meninggalkan kerumunan. Sarah, tunggu. Hidayat sedang sakit ya? Saya tadi lihat ia mengantri di puskesmas. Sakit ya? Iya Bu, cuma alergi doang aja, gak sakit kok. Oh gitu, ya sudah semoga cepat sembuh. Nanti suami saya ke rumah kamu ya, mau ngajak Hidayat angkut barang. Jika Hidayat bisa, sambung Bu Yuni lagi. Oh iya Bu, nanti saya sampaikan. Sesampainya di rumah, Sarah langsung menceritakannya. Hidayat juga mendengarkan dengan seksama. Belum diketahui Hidayat dengan pasti masalah apa yang dialami Petu sampai ia lupa untuk mencuri uang. Nanti abang tanya si Petu deh, ucap Hidayat antara percaya dan tidak. Pengakuan dari Bu Sukma. Ya sudah Gih, buatkan abang minuman. Pengen minum obat juga sekalian nih. Tita Hidayat dan langsung diiyakan oleh Sarah. Ini bang, minumannya. Bang, katanya Pak Yasin mau kesini, ngajak abang kerja angkut barang. Angkut barang apaan? Gak tahu juga bang, cuma kata Bu Yuni nanti suaminya mau kesini sekalian berkunjung karena sudah lama tidak bertemu abang. Kenapa gak kamu tolak langsung dek? Kan kamu tahu abang lagi sakit, walaupun cuma gatel-gatel. Gak enak kau tolak langsung bang. Kalau gak mau, tolak aja nanti jika Pak Yasin kesini, ungkap Sarah sambil beranjak ke kamar. Terdengar helaan nafas Hidayat. Ia merasa sangat kesal terhadap Sarah yang tidak menolaknya langsung. Untuk saat ini sejak memelihara Petu, Hidayat sering menolak kerjaan. Entah kenapa ia jadi malas ketika tanpa bekerja keras pun ia sudah mendapatkan uang. Pak Yasin dan Bu Yuni memang yang sering membantu mereka, memberikan pekerjaan apa saja, walaupun terkadang Hidayat hanya disuruh membersihkan kebun atau mencabut rumput. Pak Yasin juga senang mengajak Hidayat. Beliau tahu mencari pekerjaan sangatlah susah. Tidak jarang pula beliau meminta tolong pada Hidayat, walaupun hanya disuruh mengerjakan hal-hal kecil. Malas banget jadi kacung beliau. Bosen aku disuruh-suruh. Keluh Hidayat mengembuskan nafasnya. Kamu juga dek, kenapa tidak ditolak langsung? Bikin kesel saja. Sambung Hidayat lagi mendengus kesal. Sarah tidak menanggapi ucapan suaminya. Kalau dijawab, ia khawatir malah salah ngomong. Ia hanya geleng-geleng kepala mendengar ocehan suami. Sama sekali tidak berterima kasih kepada Pak Yasin yang sering kali membantu mereka di saat kesusahan. Bahkan sekarang suaminya malah berkata kasar pada Pak Yasin. Ingat ya dek, jika Pak Yasin kesini jangan disuruh masuk. Aku malas berlama-lama dengan beliau. Iya bang. Sarah ketiduran, begitupun juga dengan Hidayat. Saat Sarah terbangun, ia mendengar sebuah ketukan pintu dan panggilan salam dari luar. Ia langsung beranjak untuk membuka pintu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Sarah membuka pintu dan melihat Pak Yasin yang tengah berdiri. Pak Yasin. Iya, saya kesini mau cari Hidayat. Ada kan? Mau ngajak kerja. Ucap Pak Yasin memperhatikan rumah Sarah dari luar. Ada Pak, tunggu sebentar ya, jawab Sarah meninggalkan Pak Yasin tanpa meminta laki-laki tua itu masuk ke dalam. Sedangkan Sarah sibuk membangunkan suaminya yang sangat pulas tertidur karena meminum obat gatal. Dan tidur adalah efek dari obatnya. Bang, itu Pak Yasin nyariin, ucap Sarah membangunkan suaminya. Bang, itu ditungguin oleh beliau di luar. Usir aja dek, suruh pulang, jawab Hidayat yang masih memejamkan matanya. Astaga bang, jangan gitu, cepat temuin deh. Gak enak kalau abang gak keluar. Hidayat bangun sambil mengembuskan nafas kasarnya. Ia berjalan lebih dulu dari Sarah dengan wajah yang masih menahan kantuk. Ada Pak Yasin kesini, tanya Hidayat sewot tanpa basa-basi lebih dulu. Mau ngajak kamu kerja ya, di pasar angkat barang, jelas Pak Yasin lembut dan masih berdiri. Enggak Pak, saya nggak bisa, Bapak aja pergi sendirian, jawab Hidayat dan langsung beranjak ke dalam meninggalkan Pak Yasin. Oh ya sudah, saya pamit dulu, ucap Pak Yasin kepada Sarah yang masih berdiri. Maafin sikap Bang Hidayat ya Pak, ia memang tidak enak badan juga, ucap Sarah yang masih tidak enak ketika suaminya menolak tawaran dari Pak Yasin. Bahkan suaminya itu menyelonong masuk tanpa permisi serta menampilkan wajah tidak ramah. Sepertinya Pak Yasin, Sarah protes kepada suaminya yang tidak ramah pada beliau yang sering membantu. Bahkan beliau sengaja untuk menawarkan kerjaan di pasar. Pak Yasin pun juga terkejut melihat tingkah Hidayat tidak seperti biasanya. Terkadang Hidayat sesakit apapun akan mencari kerjaan agar bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya, walaupun hanya diupah cukup untuk makan sekali saja. Dek, perih banget ini telinga abang. Astaga bang, lihat bantalmu, bekik Sarah ketika melihat bantal yang dipakai Hidayat meninggalkan bercak darah. Iya dek, dari tadi abang garuk terus dan lumayan keras, akhirnya berdarah deh. Minum obat dari puskesmas hanya mengurangi rasa gatal doang, bahkan efeknya cuma sebentar. Apa mau dibelikan obat di apotik bang? Nanti saja dek, obat dari puskesmas saja dulu. Sarah mengiyakannya saja. Ia tidak mau banyak ngomong ataupun membantah lagi karena untuk menghindari perdebatan dengan suaminya. Malam kembali tiba. Hidayat sudah hendak bersiap untuk tidur setelah meminum obat. Gerimis di luar membuat Hidayat ketiduran lebih cepat. Dua anak mereka bahkan belum ada yang tidur, termasuk juga Sarah yang masih sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Bu, Bapak kenapa telinganya luka basah korengan kayak gitu? Tanya Abdu menghampiri Sarah yang sibuk memasak. Gatel katanya, makanya kayak luka gitu akibat terlalu garuk, jelas Sarah yang pandangannya tidak lepas dari wajan penggorengan. Oh gitu bu, ya sudah, Abdu mau ke kamar dulu mau nonton HP, ucap Abdu meninggalkan Sarah. Setelah makan malam bersama, Sarah membangunkan suaminya untuk makan di kamar dengan membawakan sepiring nasi dan ikan goreng. Bang, bangun dulu nih, ucap Sarah membangunkan suaminya. Hidayat bangun dan duduk sambil disuapi oleh Sarah. Bang, malam ini si Petu disuruh ke rumah siapa lagi? Gak ada dek, suka-suka dia saja. Nanti kalau disuruh-suruh malah gak bawa uang lagi kayak kemarin malam. Anak-anak udah pada tidur belum? Udah bang, memangnya kenapa? Gak apa-apa dek, jawab Hidayat menggelengkan kepalanya. Abang ada tanya sama si Petu belum masalah kemarin malam itu? Tanya Sarah memastikan jika ucapan Bu Sukma tidak benar. Ada dek. Apa bang? Hidayat menganggukkan kepala sambil berbisik. Betul dek, apa yang dikatakan oleh Bu Sukma? Sarah menangkupkan kedua tangannya ke mulut. Ia merasa tidak percaya dengan jawaban Hidayat yang membenarkan pernyataan Bu Sukma tadi siang. Gimana bisa bang? Kok kelemahan Petu malah ikan hias? Aneh deh. Hidayat tidak menjawabnya. Ia hanya menanggapinya dengan gelengan kepala. Nanti abang tanyakan langsung pada Aki Ajin. Jika abang sudah baikan dan tidak gatal-gatal lagi. Atau nanti sekalian nganterin kamu ke sana. Sekaligus abang tanya-tanya kepada beliau tentang kelemahan Petu yang tidak kita ketahui. Sarah hanya diam saja.
sepertinya tidak perlu membantah lagi, karena jika ia salah ngomong atau tidak menurut, maka Hidayat akan menghina dirinya. "Ini dek, abang mau lanjut tidur aja lagi," ucap Hidayat menyerahkan piring kosong. Sarah pergi ke dapur untuk meminum obat. Ia meminum obat anti nyeri payudara dan obat pil KB karena bukan hanya suaminya yang harus ia layani, namun juga Aki Ajin yang harus rutin setiap bulan menyerahkan tubuhnya. Jika dipikir-pikir oleh Sarah, andaikan Aki Ajin itu muda dan ganteng, maka mungkin ia akan berpaling dari Hidayat. Lebih baik menikah dengan dukun yang sudah hebat dan kaya raya, lebih terjamin. Segera ia tepis jauh-jauh pikiran buruknya itu. Ia sudah terlalu banyak dosa dan tidak mau mengkhianati suaminya, walaupun ia disuruh suaminya melayani sang dukun. "Dek, bangun, bentar lagi Petu datang," ucap Hidayat membangunkan Sarah yang masih bergelung dengan selimut. "Oh iya bang," jawab Sarah bergegas ke dapur membuatkan susu hangat yang akan diberikan untuk si Petu. Sekembalinya dari dapur, Hidayat tengah berdiri memperhatikan keadaan di luar yang sepi dan juga gelap. Suaminya itu seperti sedang tengah mengintip dari balik tirai. Entah apa yang diperhatikan hingga membuat pandangannya fokus di satu titik. "Bang, ngapain? Apa yang dilihat?" tanya Sarah mengagetkan Hidayat yang sangat serius. "Nungguin Pak Yasin lewat." "Loh, mau ngapain bang?" "Gak apa-apa sih, kesal saja sama laki-laki tua bangka itu. Bisa-bisanya dia melihat Petu nyebrang ke arah sini. Beruntung beliau tidak menjelekkan kita atau menduga-duga." "Ya nggak mungkin juga Pak Yasin kayak gitu bang. Kan abang tahu sendiri jika beliau tidak pernah keluar-keluar atau banyak ngomong," jelas Sarah yang juga ikut berdiri di samping Hidayat. "Cerita dari Bu Yuni, nggak ada yang buruk sangka sama kita atau mencurigakan kita kan?" tanya Hidayat mencari pembenaran. "Nggak ada bang, ceritanya gitu aja. Bahkan Pak Yasin hanya melihat tuyul nyebrang." "Oh, syukurlah." Di saat Hidayat yang masih termenung di depan kaca, tidak lama Petu datang dari arah seberang. Namun di saat bersamaan Petu nyebrang, di saat itu juga Pak Yasin melajukan motornya hendak menabrak Petu. Di saat Petu sudah masuk rumah menghilang tanpa jejak, terdengar umpatan Pak Yasin yang tengah kesal. Hidayat terkekeh melihat Pak Yasin yang kembali melajukan motornya menuju pasar. Beruntung peliharaannya lebih cepat daripada Pak Yasin. Sedangkan Sarah sudah menunggu di kamar dan sudah telanjang setengah badan. Baginya, sudah biasa melayani peliharaan suaminya itu dengan ganas. Bahkan ia sudah mahir mendengar suara Petu yang terkikik senang. "Shh, ah!" desa Sarah, sakit bersamaan dengan rasa geli, bahkan seluruh tubuhnya merinding tidak tertahankan. Berbeda dengan Sarah yang sering menahan sakit juga geli, sedangkan Hidayat asik seorang diri menunggu istrinya sambil menghitung uang yang didapat. Kali ini tidak banyak seperti biasanya, namun lebih dari cukup untuk membayar cicilan rumah baru mereka. Terukir senyum Hidayat kala melihat lembaran uang di hadapannya. Rasa gatalnya sudah ia lupakan, bahkan terasa langsung sembuh. Berbeda dengan malam kemarin, Petu tidak dapat uang. Ditambah rasa gatalnya, Hidayat merasa sangat frustasi dan stres. Sudah," ucap Petu mengakhiri permainannya yang sangat ia sukai. Petu pergi dengan tubuh transparan, sedangkan Sarah kembali memasang pakaiannya sebelum menemui suaminya yang terdengar bergumam sendiri. "Bang," sapa Sarah mendekati Hidayat yang duduk di ruang tamu. "Iya dek, ada apa?" "Besok aku mau beli obat di apotik, minta uangnya." "Obat apa dek? Pil KB?" "Iya bang." Saat itu juga Sarah diberikan uang beberapa lembar berwarna merah. Ia memang ingin beli pil KB, namun sisanya akan ia simpan untuk tabungan. Rencananya Sarah akan membuka usaha diam-diam tanpa sepengetahuan Hidayat. Karena suaminya sangat tidak setuju, maka sedikit-sedikit akan ia tabung dan membuka usaha jika uangnya sudah banyak. "Bang, mau kemana sore-sore? Kok udah rapi aja?" tanya Sarah penasaran melihat suaminya yang berpakaian bagus dan rambut gelimis. "Mau jalan-jalan sebentar." "Naik motor atau jalan kaki? Soalnya aku mau keluar bentar pakai motor." "Oh ya sudah, abang jalan kaki saja. Mau lihat Abdu dan Yayan main bola di lapangan." "Tumben bang, mau jalan-jalan? Biasanya cuma di rumah seharian." "Iya deh, sekalian mau ajak Petu," jawab Hidayat tersenyum dan berjalan meninggalkan Sarah. Sarah perhatikan suaminya itu seperti tidak merasakan gatal lagi. Syukurlah baginya jika alergi sudah hilang.
Sarah pergi keluar menggunakan motor, membeli sesuatu di apotik dan mampir ke warung bakso untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, ia meletakkan belanjaannya karena suami dan anak-anaknya belum pulang. Ia memilih ikut berkumpul bersama dengan ibu-ibu yang lain di seberang rumahnya. "Asik bener lagi ngomongin apaan nih?" tanya Sarah basa-basi lalu duduk di samping teman dekatnya Rahma. "Tahu nih, ibu-ibu pada ngomongin masalah tetangga baru itu." "Biasalah, tetangga baru itu orangnya sombong banget." "Tahu dari mana kalau mereka sombong?" "Tadi kusapa malah disenyumin doang, tanpa dijawab ataupun basa-basi nyuruh masuk." "Mungkin takut sama sampean, Bu, takut melihat wajahmu yang kelewat sangar itu," timbal Bu Wati menertawakan. Mereka semua saling membalas candaan. Tidak jarang yang jadi bahan guyonan adalah Bu Riri yang juga bersikap selalu ingin benar. Hidayat sudah baik kan?" tanya Bu Yuni. "Iya Bu, udah berkurang gatal-gatalnya." "Kata suami saya, Hidayat gak ikut kerja karena sakit. Syukurlah kalau sudah baik kan." Obrolan terus berlanjut, sesekali mereka saling gunjing dan berakhir dengan gelak tawa. Obrolan tentang Bu Sukma saat ini yang paling asik, karena Bu Sukma orang yang suka koar-koar dan jadi hobi bergosip. "Kalian pada percaya perkataan Bu Sukma kemarin tidak?" "Antara percaya dan tidak, Bu. Khawatir Bu Sukma cuma berbohong. Biasalah kelakuan beliau." "Katanya sih, Bu Sukma terus membicarakan tentang tuyul yang masuk ke rumah beliau. Cerita beliau sudah satu kampung mengetahuinya dan banyak yang menertawakannya." "Ngeri juga sih kalau masalah tuyul kayak gini, karena gak bakalan bisa ketangkep," sahut Rahma yang bergidik ngeri di samping Sarah yang hanya menjadi pendengar saja. "Memangnya ciri-ciri orang pelihara tuyul itu kayak gimana sih?" Di saat bersamaan Bu Sukma kembali datang dan muncul tiba-tiba sambil menjelaskan ciri-ciri orang yang pelihara tuyul. "Seriusan mau tahu ciri-cirinya?" tanya Bu Sukma, dan serentak ibu-ibu yang lain menganggukkan kepalanya. Bu Sukma tersenyum sambil berucap, "No, ciri-cirinya ada pada Hidayat." Dan seketika itu juga semua mata tertuju pada Hidayat yang tengah berjalan. Perasaan Sarah menjadi cemas, jantung seakan hampir berhenti memompa, tidak percaya apa yang dikatakan oleh perempuan parubaya di depannya kini. Wajah Sarah menjadi merah padam, mencoba untuk menahan emosi, sedangkan Bu Sukma terus tertawa-tawa karena melihat ekspresi ibu-ibu yang lain. "Maksudnya gimana, Bu?" tanya Bu Wati bingung. "Kok Bu Sukma malah ngomong gitu? Maksudnya mau nuduh kami pelihara tuyul?" tanya Sarah tidak terima jika suaminya dijadikan contoh. "Hati-hati loh Bu, jangan asal ngomong, malah fitnah." "Sabar dulu, maksudnya bukan saya nuduh. Dengar dulu nih, jangan emosian segala," tutur Bu Sukma yang masih tersenyum. "Langsung tutup poin aja Bu, gak perlu bertele-tele gitu jelasinnya, nanti malah jadi gosip." Sedangkan Sarah masih emosi, dadanya kembang-kempis menahan gejolak di dada. Walaupun Bu Sukma berkata benar, namun Sarah tidak terima dipermalukan di depan umum. Sedangkan Hidayat yang berada di seberang jalan masih dengan santainya menuju rumah dan sekilas tersenyum untuk sekadar ramah. "Jadi gini, bukan saya menyebut Hidayat yang memeliharanya, namun saya hanya menyebut ciri-ciri orang yang pelihara tuyul," jelas Bu Sukma terus melirik pada Hidayat. "Coba lihat saja cara berjalan Hidayat, ciri-ciri jalannya kayak gitu. Tapi gak mesti juga apabila ada orang yang jalannya seperti itu, kenyataannya pelihara tuyul. Itu juga tidak benar," jelas Bu Sukma panjang lebar, karena tidak enak melihat Sarah yang memandang dirinya penuh amarah. "Terus apa yang dilihat? Ngomong itu yang jelas dong Bu Sukma." "Tangannya si Hidayat itu loh, yang pernah saya dengar jika orang pelihara tuyul, kalau jalan tangannya selalu ke belakang. Itu tandanya sedang gendong tuyul di punggungnya," jelas Bu Sukma. "Namun jika tangan ke belakang gitu, bukan berarti jadi tolak ukurnya. Itu yang pernah saya dengar." "Oh gitu rupanya. Makanya kalau ngejelasin itu jangan setengah-setengah, nanti malah menduga yang tidak-tidak," ucap Bu Yuni sedikit kesal pada Bu Sukma. "Maafin ya, bukannya nuduh keluarga kau." Akhirnya Sarah bisa bernapas lega setelah Bu Sukma menjelaskan sebenarnya. Ia sempat khawatir jika Bu Sukma juga bisa melihat hal-hal gaib, yang mana hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya dengan mata terbuka. Sarah memperhatikan rumahnya dari seberang.
Suaminya sudah dari tadi masuk ke dalam rumah dan disusul dua anak laki-lakinya. "Bu Sukma, mau kemana lagi sore-sore gini?" tanya Bu Riri mengubah pembicaraan. "Ke rumah Robi lagi. Katanya janji mau bayar hari ini, makanya saya ke sana lagi." "Bukannya kemarin sudah ke sana?" "Biasalah dengan alasan tarsok-tarsok terus," teluh Bu Sukma yang pergi meninggalkan kerumunan. "Ya sudah ya, saya pamit. Dan Sarah, maafin saya lagi ya," ucap Bu Sukma masih terkekeh seorang diri. Bu Sukma pikir candaannya barusan biasa-biasa saja, namun berbeda dengan Sarah, ia sangat serius menanggapinya. Jika tidak dipertegas, khawatir ucapan Bu Sukma malah tersebar dan jadi bahan gunjingan. Sarah menghela nafasnya lega. Ia sangat kesal, entah kenapa Bu Sukma malah menjadikan Hidayat sebagai ciri-ciri tanda pelihara tuyul. Saat hampir maghrib mereka semua bubar. Hanya ada Bu Wati yang masih membereskan warung, hendak menutupnya lagi. Sama seperti biasanya, Sarah akan bercerita dan mengadu kepada suaminya. "Bang, tadi beneran bawa Putu jalan-jalan?" "Iya dek, cuma di sekitar sini saja kok. Lihat, Abdu dan Yayan main." "Memangnya kenapa dek? Kok serius banget?" "Abang bawa Putu jalan-jalan tadi dengan cara apa? Maksudnya digendong atau jalan sendiri?" "Abang gendong. Kenapa sih dek?" "Cara gendongnya gimana bang?" "Caranya abang gendong di belakang, di punggung abang," jawab Hidayat sembari mencontohkan cara ia menggendong Putu. "Gini loh dek." Lagi-lagi benar perkataan Bu Sukma. Untuk kesekian kalinya mereka harus berhati-hati terhadap beliau yang sepertinya lebih banyak mengetahui tentang masalah pesugihan memelihara tuyul. Sarah menceritakan kepada suaminya apa yang ia dengar saat di warung Bu Wati tadi. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa Hidayat yang ditunjuk oleh Bu Sukma dijadikan bahan contoh. "Waduh, Bu Sukma memang keterlaluan," ucap Hidayat juga emosi mendengar penjelasan dari istrinya. "Iya bang, entah kenapa malah bersamaan dengan abang yang tengah lewat." "Apa jangan-jangan Bu Sukma bisa melihat tuyul ya?" "Sepertinya tidak bang, pokoknya harus berhati-hati saja. Sepertinya beliau lebih tahu dan lebih berpengalaman," jelas Sarah menenangkan suaminya. Hari terus berlalu, Sarah dan Hidayat sangat menikmati hasil peliharaannya. Tapi mereka masih diam-diam. Makan dan pakaian pun masih seadanya agar tidak mencolok perubahan keluarga mereka. Anak-anak mereka pun sudah dibelikan HP. Namun Hidayat memberi pesan agar jangan bermain HP di luar. Bahkan juga mewanti-wanti mereka jangan menceritakan kepada teman-temannya setelah dibelikan HP masing-masing. Abdu dan Yayan jadi jarang terlihat keluar rumah untuk bermain. Pekerjaan mereka yang jadi pemulung pun sudah lama mereka tinggalkan. Tidak kedua anak mereka saja yang dibelikan HP, Sarah pun juga kebagian. Sarah sangat sumringah karena baru pertama kali dia memegang HP mahal. Bahkan lebih mahal dari Rahma, tetangga sekaligus teman baiknya. "Dek, ingat, malam ini malam bulan kedua." Sarah hanya menanggapinya dengan anggukan kepala. Ia sudah tahu jika mereka malam ini akan berangkat ke rumah Ki Ajin, memberikan upah sebagai bentuk terima kasih. "Ibu sama bapak mau keluar sebentar ya malam ini. Kalian berdua di rumah saja main HP." "Mau kemana memangnya pak?" "Mau ke rumah temen. Katanya mau ngasih kerjaan. Biar bapak makin banyak uang dan biar bisa ngasih jajan kalian apa saja." Abdu dan Yayan saling mengaminkan. Mereka sangat senang, bahkan kedua anak mereka mendoakan Hidayat penuh kasih. "Nanti kalau bapak ngajak merantau mau nggak? Ini demi kebaikan kalian juga." "Mau pak, terserah bapak aja mau ngajak kami kemanapun, kami akan ngikut." "Bagus, nanti kita akan pindah karena bapak mau merantau nyari kerjaan yang lebih baik," ucap Hidayat senang. Setelah mendengar jawaban yang diberikan anak-anaknya yang setuju diajak pindah, akhirnya kekhawatiran Hidayat sudah berkurang. "Bang, masih hujan? Memangnya kita harus berangkat sekarang?" tanya Sarah melihat kondisi di luar dengan curah hujan yang lumayan deras. "Iya dek, mau gimana lagi? Jika nggak ke sana, khawatir kita akan mendapat masalah." Mereka berpamitan kepada anak-anak dan pergi menggunakan motor serta memakai jas hujan. Hidayat terus melajukan kendaraannya walaupun hujan semakin deras, sedangkan Sarah hanya duduk di jok belakang tanpa kedinginan. Walaupun sudah memakai baju hujan, namun tetap basah juga. Orang-orang memperhatikan Sarah dan Hidayat yang terus melaju. Di saat pengendara yang lain berteduh, namun berbeda dengan mereka yang terus menerobos hujan.
Orang-orang berprasangka jika Hidayat dan Sarah sedang tergesa-gesa karena tidak berniat sama sekali untuk singgah walau sebentar. Kasihan anaknya duduk di depan kehujanan, ucap bapak-bapak yang juga melintas memperhatikan Hidayat dan Sarah. Kini mereka sudah masuk ke daerah pedalaman, memasuki jalanan yang menanjak. Tidak ada pengendara lain yang melintas. Hujan semakin deras ditambah dengan angin malam yang bertiup kencang, membuat dedaunan bergemerisik. Sarah memperhatikan sekeliling yang gelap juga basah. Terlihat pepohonan tinggi yang berada di sisi jalan. Sarah khawatir akibat curah hujan serta angin mengakibatkan pohon tumbang. Ia khawatir jika mengenai mereka yang sedang melintas. Hidayat menepuk paha Sarah, memberitahu jika sebentar lagi akan sampai. Dari kejauhan sudah terlihat rumah besar dengan cahaya terang berdiri kokoh sendirian di tengah-tengah hutan. Hidayat memelankan laju motornya dan berbelok ke halaman rumah. Mereka akhirnya sampai walaupun sedikit terlambat dari biasanya. Ada nggak ya bang orangnya? Ada sih sepertinya. Memangnya kemana beliau malam-malam? Apalagi malam ini malam kamu setor, Dek. Tidak lama pintu depan terbuka. Namun yang membukanya bukan Ki Ajin, melainkan pembantu beliau. Silahkan masuk, ucap ibu-ibu parubaya. Hidayat dan Sarah mengekor di belakang sang pembantu. Ki Ajinnya mana? Tanya Hidayat yang sudah duduk di ruang tamu. Ada. Oh ya Neng. Neng Sarah bisa langsung masuk ke dalam kamar yang kemarin aja ya. Soalnya udah ditunggu dari tadi. Dan Mas Hidayat ikut saya ke dapur untuk menikmati makanan yang telah disuguhkan. Cepat Ki, masuk Dek. Sarah berjalan menuju kamar yang sama seperti kemarin. Kamar besar dengan ranjang berukuran big size dengan penerangan yang remang-remang. Sarah membuka pintu dengan perlahan, namun hanya ia seorang diri. Tidak melihat ada Ki Ajin di ranjang besar itu. Sarah menunggu dengan merebahkan tubuhnya lebih dulu ke atas ranjang. Tidak sampai 5 menit menunggu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menjelajahi bagian perut Sarah. Lepaskan pakaianmu sayang, agar aku bisa menikmatinya, bisik suara laki-laki dengan suara baritonya. Sarah menurut. Setelah menanggalkan pakaiannya, ia langsung menutup matanya menikmati sentuhan haram tersebut. Sarah begitu menikmati, ia sudah lama tidak disentuh Hidayat karena akhir-akhir ini suaminya terlalu sibuk untuk memperkaya diri. Terkadang Hidayat hanya pura-pura. Sarah tahu jika suaminya itu jijik kepadanya karena sudah disentuh oleh dukun dan juga dinikmati oleh peliharaannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.